Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang berada di pinggir Waduk Brigif, tepatnya di tempat Raffi Ahmad tenggelam. Sungguh pun kejadiannya sudah hampir 2 bulan ya, tapi ini terlihat ya, masih ada polis lain. Nah, ini sungguh luar biasa, karena menurut saya ini penting, ini ada tanda polis lain ini supaya mengingatkan pada yang berolahraga di sini atau yang berkunjung ke sini bahwa di waduk ini, di depan polis lain ini pernah ada yang tenggelam. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya, polis lainnya masih terpasang. Bahkan waktu sesudah kejadian hampir 2 bulan yang lalu, ada papan nama ya teman-teman ya dari yang berwenang. Ini bisa dilihat seperti ini teman-teman. Nah, setelah kejadian ada papan tulisan yang berbunyi dilarang bermain, berenang, dan memancing. Tapi papan ini sekarang sudah tidak ada teman-teman. Sekarang yang ada tinggal polis lain. Kalau menurut saya, biarkan aja papan larangan itu tetap ada. Bahkan diperbanyak untuk dipasang di beberapa sudut. Ini penting untuk mengingatkan pada para pengunjung agar berhati-hati. Sebetulnya pihak pengelola sudah membuat pengumuman resmi ya teman-teman ya, dan sudah terpasang. Untuk itu mari kita lihat ya pengumuman itu sambil kita berkeliling melihat keindahan waduk ini dan fasilitas-fasilitasnya ya teman-teman ya yang ada di waduk ini, serta larangan-larangan yang telah dituangkan dalam pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya berada di pinggiran Waduk Brigif. Ini tadi saya sudah keliling ya 1 putaran. Ternyata cukup jauh ya teman-teman ya. Ya bagi teman-teman kalau mau olahraga di sini cocok tempatnya ya teman-teman ya. Sangat cocok sekali. Jalannya lebar, tidak uyel-uyelan, dan sangat bersih teman-teman ya. Dan saya sarankan teman-teman bisa ke Waduk Brigif ini. Ini sangat rekomen ya untuk berolahraga di sini. Nah, tadi saya sudah berkeliling, dilihat ya videonya nanti. Nah, sebelah kiri itu terlihat kantor pengelola ya teman-teman ya. Di situ ada musola, ada kantor security, dan ada kamar kecil. Sedangkan di sampingnya ini di tengah-tengah ada spot foto teman-teman. Sedangkan sebelah kanan ini ada papan nama Ruang Limpah Sungai Brigif teman-teman. Ya seperti ini di depannya ya teman-teman ya. Baik, kita mulai keliling ke Waduk Brigif ya teman-teman ya. Jadi di Waduk Brigif ini ada 2 waduk ya teman-teman ya. Ada waduk bawah dan waduk atas. Nah, mungkin ini yang waduk bawah teman-teman ya. Konon katanya luasnya sekitar 3,5 hektar nih teman-teman. Nah, seperti ini terlihat airnya sangat bersih ya teman-teman ya, karena danau ini memang terjaga kebersihannya teman-teman. Tadi saya melihat ada truk ya, truk sampah gitu untuk mengangkut sampah-sampah dari sini teman-teman. Nah, ini di kelilingnya masih ada rumah penduduk ya teman-teman ya. Mungkin sebentar lagi akan diberi pagar ya teman-teman ya. Seperti ini.
Jadi ruang publiknya untuk jogging ya di sini teman-teman ya, untuk sekedar santai, jalan santai, enak sekali nih teman-teman. Karena danaunya bersih, tidak bau, dan jalanannya sangat mulus teman-teman ya, clean sekali nih. Seperti ini teman-teman ya. Inilah penampakan waduk Tikip ya teman-teman ya. Katakanlah ini waduk satu ya, mungkin istilahnya waduk bawah ini teman-teman. Nah, seperti ini. Mari kita jalan teman-teman. Kita akan mengelilingi semua waduk ini ya teman-teman ya. Konon katanya sekitar 3,5 kilo teman-teman ya, 3,5 kilometer teman-teman. Nah, seperti ini. Enak sekali nih teman-teman ya, untuk berolahraga di sini, bisa jogging, bisa jalan santai di sini ya teman-teman, atau jalan cepat. Pokoknya memang sama pemerintah kelihatannya dibuat fasilitas untuk umum ya teman-teman ya, agar bisa berolahraga di pinggir waduk ini. Seperti ini ya teman-teman ya, terlihat airnya sangat bersih ya teman-teman ya, dan rumputnya ini belum hijau ya teman-teman ya, karena ini musim kemarau ya, jadi belum terlihat hijau, dan pohon-pohonnya terlihat baru ditanam ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah mulai dibakar di samping kiri ini teman-teman ya. Tapi terlihat penduduk yang di balik pagar juga berusaha untuk berdagang ya teman-teman ya. Yang penting tidak berdagang di dalam area waduk teman-teman, itu memang tidak boleh. Kalau di luar ya silakan aja melalui pagar dia melayani. Ya seperti ini, sangat rapi sekali di teman-teman. Dan tong sampahnya juga ada 3 macam itu teman-teman ya. Jadi ada 3 macam limbah, itu ada tulisannya B3 ya, sampah plastik, dan itu sampah basah teman-teman yang satunya. Ini ada yang dagang ya teman-teman ya. Namanya Mas Aan, orang tuanya asli Surabaya. Katanya aslinya Surabaya nih teman-teman, dan beliau memanfaatkan lahannya untuk berdagang nih teman-teman di balik pagar. Kata Mas Aan, cukup ramai nih teman-teman ya, yang datang ke sini terutama pagi hari dan sore hari. Terutama hari Sabtu Minggu itu sangat ramai sekali. Dan menurut Mas Aan, waduk yang ini, yang di depannya ini tidak terlalu dalam ya teman-teman ya. Mungkin katanya sekitar 3 meter ada itu teman-teman. Cuman memang kontur tanahnya dari dulu memang sudah dalam seperti itu teman-teman, kata Mas Aan. Nah, kalau waduk yang satunya lagi di sana memang kedalamannya beda teman-teman ya, bisa 7 meter katanya. Tapi kata Mas Aan, di kemarau ini debit airnya berkurang, sambil menunjuk garis di bibir waduk.
Mas Haan bercerita sekitar 2 bulan yang lalu ada anak yang tenggelam di danau atas yang kedalamannya sekitar 7 meter. Menurut Mas Haan, anak-anak itu datang sekitar pukul 2 siang. Mas Haan tidak tahu persis apa aja yang dilakukan oleh anak-anak itu, tapi Mas Haan cukup terkejut karena pada sore hari orang-orang pada heboh karena ada anak yang tenggelamnya di danau atas yang kedalamannya bisa mencapai 7 meter. Akhirnya banyak yang mencari ya, dari Basarnas, TNI, Polri, dari BPBD DKI, Damkar, Jagakarsa, dan Satpol PP serta penduduk sini ikut mencari. Ada yang menggunakan perahu karet, dan alhamdulillah walaupun cukup lama, pukul 19.50 anak itu ditemukan dalam keadaan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Raffi Ahmad mendapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Mas Haan, di danau ini dilarang mandi ataupun berenang, dan banyak aturan lain yang sudah ditulis di papan pengumuman. Nah, ini adalah kantor teknisnya pengelolaan waduk ini ya teman-teman ya. Ini kelihatannya mengelola limbah yang dari penduduk teman-teman ya. Jadi sebelum disalurkan ke waduk ini diolah dulu limbah dari penduduk. Tapi kata Mas Haan, kontur waduk ini sebelum dibangun memang sudah dalam seperti ini kata Mas Haan, dan ada sumbernya katanya. Dan ternyata di waduk ini di sekelilingnya juga ada sungai besar teman-teman. Jadi pasti ada hubungannya antara sungai yang ada di samping waduk ini dengan waduk ini teman-teman ya. Karena fungsi waduk ini adalah untuk pengendalian banjir dan resapan. Nah, kita akan beralih ke waduk yang kedua teman-teman. Nah, ini istilahnya waduk atas ya teman-teman ya, yang luasnya konon katanya sekitar 6,5 hektar ya teman-teman. Ini dibatasi oleh jalan ya, jalan umum menghubungkan antara rumah yang di seberang sana dengan yang di seberang sini. Tapi jalannya kecil ya ke rumah itu teman-teman ya, agak berliku-liku dibandingkan dengan jalan yang utama, jalan asli teman-teman. Oke, ini kita sudah beralih ke waduk berikutnya nih teman-teman, waduk atas nih. Nah, seperti ini. Jadi di pinggiran sudah mulai dipagar ya teman-teman ya. Jadi akan jelas mana tanahnya waduk dan mana tanah penduduk nih teman-teman. Seperti ini. Di beberapa tempat sudah disediakan tempat sampah ya teman-teman. Dan di balik pagar ini banyak yang dagang ya teman-teman ya, memanfaatkan keramaian pengunjung waduk ini teman-teman. Jadi kalau di dalam area waduk memang tidak boleh ada yang
mendirikan bangunan atau yang dagang teman-teman. Tapi kalau di luar pagar ya silakan saja itu. Nah seperti ini waduk yang atas ya, waduk yang kedua teman-teman. Terlihat ada jalan nanjaknya juga ini teman-teman. Dan terlihat sangat luas ini teman-teman ya. Waduk yang kedua ini waduk atas. Nah ini di ujungnya itu sudah mendekati jalan tol teman-teman ya, jalan tol Grigif. Nah, di sini ada Jaklingko teman-teman, sudah disediakan Jaklingko. Mungkin ada yang ke daerah sekitar Jagakarsa ya teman-teman ya, Jaklingko itu. Jadi kalau ke waduk ini enak teman-teman, tinggal langsung ke terminalnya itu, turun langsung ke waduk ini. Seperti ini luasnya teman-temannya. Ini memang masih dalam finishing ini waduk ini teman-teman. Ini sangat luas sekali ya teman-teman ya. Nah sebelah kiri adalah terminalnya Jaklingko teman-teman. Jadi bagi yang mau berkunjung ke waduk Grigif, mau berolahraga, naik kendaraan umum sudah enak sekarang. Misalnya naik kereta atau busway ke sini tidak usah bayar juga ya, cukup sekali saja bayarnya. Nah ini sama ya teman-temannya, dari ujung ke ujung pepohonan juga baru ditanam ini, karena ini waduk ini peresmiannya di tahun 2022 teman-teman. Dan waduknya memang sudah selesai ya, tinggal fasilitas-fasilitasnya nih seperti pagar ini juga masih dalam pembangunan ya. Nah ini ada sungai nih teman-teman. Kalau menurut pedagang tadi ini Sungai Krukut, tapi kalau saya baca di media ini adalah Sungai Salak teman-teman. Ya yang benar yang mana saya tidak tahu. Yang jelas memang ini ada hubungannya sungai ini dengan waduk ini teman-teman ya. Namanya ruang limpah sungai ya ini teman-teman ya. Jadi waduk ini dibikin untuk serapan air, untuk mengendalikan banjir teman-teman ya. Jadi ketika banjir mungkin bisa dimasukkan ke waduk ini dulu teman-teman ya, airnya tampung dulu di sini sehingga dikendalikan airnya. Karena ini waduk sangat curam ya teman-teman ya, sangat dalam. Nah ini kita terus menyusuri di pinggiran waduk. Kebetulan yang di sini di pinggiran kali ini teman-teman. Nah kalau para pedagang nyebutnya Kali Krukut teman-teman ya, saya tidak tahu ya yang mana yang benar. Nah seperti ini. Di sebelah kanan terlihat ada bangunan seperti kursi-kursi gitu ya, kursi-kursi beton ya teman-teman ya. Ini kalau menurut informasinya itu adalah ruang publik ya teman-temannya, untuk bersantai di ruang hijau katanya seperti itu. Tapi ini belum selesai juga. Nah sebelah kiri ini adalah seperti pintu airnya ya teman-temannya. Ini juga masih dalam penyelesaian teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini koneksinya antara sungai dan waduk ini teman-teman, masih dalam pengerjaan.
Jadi waduk ini cukup lengkap ya teman-teman ya. Tadi ada tempat untuk mengolah limbah dari penduduk sebelum masuk ke waduk ini. Jadi ternyata diolah dulu ya teman-teman ya, limbah dari penduduk. Nah, seperti ini ya waduk yang kedua teman-teman ya. Kita keliling sudah mau sampai di ujung nih teman-teman. Ini terlihat nanti akan dipagar semua nih teman-teman ya, keliling ya. Jadi tahu batas-batasnya waduk ini teman-teman. Nah ini terlihat sungainya teman-teman. Sangat luas sekali ini teman-teman ya. Dan kalau menurut saya ini adalah waduk yang sangat bersih ya teman-teman ya. Ini sangat cocok untuk rekreasi sambil olahraga, bisa jogging, bisa bersepeda, ataupun hanya sekedar jalan kaki. Jalanannya sangat lebar sehingga nyaman untuk bersalipan. Oh, terlihat ada yang lari ya teman-teman. Ini kalau sore hari sudah mulai ramai nih yang datang teman-teman ya. Jadi ramainya ini pagi hari dan sore hari, karena memang matahari sudah tidak panas teman-teman. Sangat menyenangkan memang kalau olahraga di sini teman-teman, karena treknya itu sangat luas gitu ya, dan apa ya, mulus gitu, untuk jalan enak. Nah ini sudah di ujung ya teman-teman ya, sudah dekat dengan tol ini teman-teman. Yang di video saya yang kemarin ini teman-teman ya, nah, di sini nih maksud saya tuh ya, di balik pohon-pohon ya ini nih. Jadi kalau jalan ya susah nih ya, ada kalinya gitu ya, apalagi naik kendaraan mau ditaruh di mana ya. Jadi memang harus melalui pintu di depan tadi teman-teman, harus lewat jalan asli lah yang enak itu. Kalau lewat yang jalan di tengah tadi ya agak berliku-liku kelihatannya teman-teman ya. Yang paling enak ya lewat jalan asli teman-teman. Nah ini ada pohon yang kulitnya ngelupas-ngelupas itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini semakin gede, semakin berapa kali ngelupas, ini kulit-kulit batangnya itu teman-teman. Katanya ini pohon untuk bahan minyak ya teman ya, minyak gosok gitu, seperti itulah. Nah ini semakin sore semakin datang orang yang berolahraga. Ini waduk yang kedua ya teman-temannya. Ini sudah arah balik ke pintu gerbang yang tadi teman-teman.
Ini jalannya sangat lebar sekali ya teman-temannya. Ini ada yang olahraga, yang goes ya. Emang kalau goes diperbolehkan di sini teman-teman. Tapi kalau motor nggak boleh. Selain petugas ya teman-temannya, kalau petugas ya bolehlah karena dia harus gerak cepat. Nah, seperti ini teman-teman, yang berolahraga sudah mulai banyak. Inilah waduk Brigif ya teman-teman ya. Ini waduk atas yang luasnya sekitar 6,5 hektar ini teman-teman. Sangat indah sekali ya teman-teman ya. Jalanannya besar, bersih, air danaunya bersih. Ini kalau menurut saya waduk yang paling bersih yang ini teman-teman ya, waduk Brigif ini. Nah, inilah rumah-rumah penduduk yang betul-betul mepet dengan waduk teman-teman ya. Jadi waduknya terlihat di pantatin ini teman-teman, karena rumahnya menghadap ke balik sana. Ya seperti ini teman-teman. Terlihat pagernya sudah terpasang dan belum rampung semuanya ini teman-teman. Tapi dari tadi saya perhatikan banyak yang dagang di balik pagar ya teman-teman ya, memanfaatkan keramaian pengunjung untuk berdagang di balik pagar teman-teman. Mungkin 3-4 tahun lagi pohon-pohon ini akan menjadi rindang ya teman-teman ya, sehingga akan menambah keaslian waduk Brigif ini. Kita lihat ada gorong-gorong ya teman-teman ya, itu mungkin fungsinya untuk mengalirkan waduk ke sungai teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Bentar lagi kita akan ke jalan pemisah ya antara waduk bawah dan waduk atas. Nah, ini ada pengumumannya teman-teman ya. Jadi dilarang mendirikan bangunan, dilarang membawa motor dan lain-lain ini teman-teman ya. Masuk dilarang mandi dan berenang. Nah, itu yang harus diingat teman-teman. Nah, inilah jalan pemisah antara waduk 1, waduk bawah dan waduk atas teman-teman. Dipisahkan oleh jalan kecil antara penduduk sebelah sini dan sebelah sana teman-teman. Oke, kita akan melewati pagar untuk ke pintu keluar ya teman-teman ya. Ini saya kembali di waduk yang bawah nih teman-teman. Ini jalannya sebesar ini teman-teman ya, mobil besar pun juga bisa lewat ini teman-teman. Apa ada yang sedang lari-lari, jogging. Nah, rumah di sebelah kiri ini enak banget teman-teman.
Terasnya menghadap ke waduk teman-teman. Waduh, asik sekali ya. Ada pemandangan yang sangat indah di depan rumahnya. Di pinggirnya sudah dibakar ini teman-teman ya, tapi bakarnya belum selesai secara keseluruhan teman-teman. Sore hari terlihat yang berolahraga semakin banyak ya teman-teman. Jadi di pinggiran waduk ini yang boleh untuk jalan kaki, untuk jogging, dan untuk goes. Jadi kalau bawa sepeda boleh nih teman-teman di pinggiran danau ini. Jadi goeser diperbolehkan untuk bawa sepedanya. Tapi kalau motor nggak boleh ya teman-teman ya, harus parkir di depan. Tadi terlihat ada sungai ya teman-teman ya di sebelah kiri tadi. Ini pasti ada hubungannya dengan waduk ini teman-teman. Jadi di pengumuman tadi dilarang untuk menjala ikan, kemudian dengan menggunakan setrum atau bom teman-teman ya, bom ikan. Kalau mancing saya rasa diperbolehkan ya teman-teman ya. Makanya pengumuman kecil yang di tempat Raffi Ahmad tenggelam tadi dicabut karena di situ ada tulisan dilarang memancing teman-teman. Menurut saya dibuat lagi aja dengan betulkan redaksinya. Nah ini semakin sore semakin ramai ya teman-temannya yang berkunjung. Terlihat motor yang parkir penuh gitu teman-teman. Ini parkir motor yang ada di sini. Nah ini spot-spot foto ya teman-teman ya. Sangat indah sekali nih waduk Brigif. Saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.